Shalom, damai sejahtera buat pemirsa dimanapun pemirsa saat ini berada. Saya mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Yesus Kristus ke sorga, dia dilantik menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia telah mengalahkan segala kuasa kegelapan dan dia mengutus kita di tengah-tengah dunia ini. Mari berdoa sebelum saya menyampaikan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini, hamba bersama-sama dengan pemirsa dimanapun saat ini sedang berada, utuslah kiranya Roh Kudus-Mu supaya kami senantiasa boleh memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah naik ke surga. Amin. Saudara-saudara, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini, penyeragaman pemberitaan firman Tuhan diambil dalam perikop Perjanjian Baru. Silahkan membukanya dalam kitab Perjanjian Baru, yakni surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 4. Itu akan dibaca ayat 9 sampai ayat 16. Karena itu mari kita arahkan perhatian kita pada firman Tuhan, dan saat ini saya akan membaca firman-Nya yang berkata, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia yang juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya percaya bahwa kita sebagai umat Kristen, di saat kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus atau merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu berarti kita melihat mulai dalam penanggalan dalam kalender gerejawi. Kita perhatikan bahwa hari kenaikan Yesus ke surga itu selalu punya hubungan dengan perayaan gerejawi yang selalu kita ingat rayakan, mulai dari masa raya penantian yang biasa disebut dengan Advent, kemudian ada masa raya Natal, kemudian masa raya Minggu-Minggu Sengsara, kemudian ada yang disebut dengan Jumat Agung, kemudian kita masuk dalam perayaan Paskah, sehingga sesudah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus selama 50 hari atau dalam masa itu Yesus memberikan penguatan, bimbingan kepada para murid, pada para rasul, supaya para murid, para rasul itu kuat di dalam iman, percaya kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah, yang adalah Mesias, dia juru selamat, dia penebus dosa,
Dia Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian perikop kita tadi, kita sudah membaca dan kita sudah mendengarkannya bahwa ketika penyelamatan yang tentunya kita pahami dalam rancangan Allah melalui nubuatan yang tentu disampaikan oleh para nabi, dan semuanya sudah tuntas, ya, sudah tuntas, tas digenapinya. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat dalam kehidupan gereja mula-mula, gereja purba, di situ upaya bagaimana merespon penyelamatan Allah melalui kehidupan ketika jemaat hidup di tengah-tengah dunia ini menjadi satu persekutuan tubuh Kristus. Dengan segala ekspresi yang ada dalam kehidupan orang percaya pada waktu itu, gereja purba, gereja mula-mula, dia menjawab bagaimana kasih Allah, karya penyelamatan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Seperti yang ditujukan, mari kita lihat dari bacaan kita, Rasul Paulus, dia berkata-kata, dia berbicara kepada jemaat yang ada ketika jemaat yang ada di Efesus mengalami tentu pasang surut dalam kehidupan ini. Dia juga menyampaikan bahwa Kristus Yesus yang disembah, Kristus Yesus yang dimuliakan itu, jadi dia juga yang bagaimana dalam kehidupan selama ia ada di tengah-tengah dunia ini, dia yang dimuliakan, ya, dia yang senantiasa mau menyatakan bagaimana kemuliaan Allah ketika dia mengalami sengsara, kemudian dia wafat, lalu dia bangkit dari antara orang yang mati, dan dia juga yang telah naik ke surga. Nah, ungkapan yang disampaikan di sini, pemirsa, coba perhatikan di situ, di dalam bagian perikop ini di ayat 9, bahwa ia, Yesus Kristus telah naik, berarti bahwa ia juga yang sudah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, itu di bagian bumi yang paling bawah. Kita perhatikan kalau di ayat 9, dia yang juga telah turun, ya, itu di ayat 9 tadi, kemudian dinyatakan juga di ayat 10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. So, saudara, dari statement yang ada ini, statement ini mau memberikan penegasan bahwa Yesus Kristus yang naik ke surga, Yesus Kristus itu juga yang mati, dia wafat, dia turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, itu yang biasa dikenal, ada yang disebut dengan Hades, kemudian ada yang disebut Sheol. Nah, Kristus yang telah wafat karena ia pula telah bangkit, dia hidup dari antara orang mati. Nah, ini berarti bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, ya, dia Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan juga dia berkuasa atas kematian. Luar biasa, saudara-saudara. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus wafat dan kebangkitannya, ketika alam maut itu tidak berkuasa atas kehidupan Yesus Kristus, tetapi kita melihat bahwa, kita memahami bahwa Yesus Kristuslah yang sudah menaklukkan alam maut lewat, ya, bagaimana dia wafat kemudian dia bangkit. Selanjutnya dia memberikan perlengkapan kepada para murid. Setelah dia merasa sudah excellent perlengkapan yang diberikan kepada para murid, dia naik ke surga. Dan disitulah dia dilantik sebagai Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita perhatikan bahwa
dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tanggung jawab yang diberikan baik kepada para rasul, kepada para nabi, kemudian pemberita Injil, gembala-gembala, katakanlah para penatua, para diaken, pengurus BIPRA. Kalau dalam kehidupan gereja kita ada tata gereja, kemudian ada pengajar, ada guru-guru agama, dengan tujuan memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu ayat 11 sampai ayat 12 kalau kita baca tadi, supaya mencapai apa yang disebut dengan kedewasaan penuh. Nah, rupanya ada yang dewasa tidak penuh kan? Dewasanya setengah-setengah. Jangan kita dewasa setengah-setengah, harus kedewasaan penuh. Kemudian ada tingkat pertumbuhan yang dalam hal ini selaras dengan kepenuhan Kristus. Ayat 13. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, di saat kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga ini, kita lihat di sini bahwa dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga yang kita ingat rayakan, di sini kita melihat bahwa di sinilah ada pengukuhan, di sini adalah pelantikan, ya, bukan pelantikan sembarangan, ya, tetapi pelantikan Yesus Kristus, dia sebagai raja di atas segala raja di dunia ini, Tuhan di atas segala Tuhan yang ada. Sebagai raja, ia senantiasa memberikan providentia Dei, yaitu pemeliharaan dalam dia bagaimana menjaga, dia melindungi, dia memproteksi, dia juga memberikan suatu masa depan yang cerah bagi kehidupan orang yang beriman kepadanya, bagi orang yang percaya, bagi Anda yang percaya, dan juga bagi saya. Nah, oleh karena itu dia memproteksi kita sebagai umatnya ketika kita menjalani tahun-tahun kehidupan ini, di era disrupsi ini yang semuanya serba digital, sehingga kita juga menghadapi berbagai tantangan. Tapi tantangan yang ada itu kita harus hadapi di dalam dan bersama Tuhan. Karena itu mintalah kepadanya supaya dia selalu bisa tetap membimbing oleh kuat kuasa Roh Kudusnya. Sehingga kalau kita baca di ayat 14, di pasal 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, itu roh kebenaran. Roh kebenaran itulah yang tentu memberikan semangat dalam kehidupan ini. Itulah yang selalu mau mempersatukan, mengutuhkan, itu yang membaharui. Nah, nanti kita juga akan memperingati hari ketuhanan Roh Kudus. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia sudah menyatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita harus tetap setia, kita harus tetap memelihara iman kita, dan juga kita melaksanakan apa yang sudah Ia amanatkan kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang beriman kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, mari dalam kehidupan kita jalani masa-masa yang boleh dikatakan serba sulit, ya, sesulit apapun dalam kehidupan kita, ya, kita bersyukur bahwa ketika kita sudah melewati masa-masa pandemi COVID-19 sudah mulai landai, dan kita tetap tentu mengikuti semua apa yang menjadi himbauan-himbauan dari pemerintah kita, karena pemerintah adalah alat yang ditempatkan oleh Tuhan untuk mengatur bagaimana supaya situasi kita juga dalam keadaan sehat, ya, kemudian dalam keadaan damai. Walaupun damai sejahtera yang sesungguhnya itu datangnya dari Tuhan, tapi kita bersama-sama mau hidup menuju pada era endemi. Bagaimana dalam kehidupan era endemi ke depan? Karena itu
kita tidak usah takut, kita tidak usah cemas. Selalu saya katakan, miliki terus dalam hidup kita supaya imun kita tetap kuat, iman kita kepada Tuhan, takwa kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu akan menjamin dalam kehidupan kita dengan hikmat yang Tuhan berikan supaya kita terus tetap herd immunity. Selalu saya katakan ini, herd immunity, agar dalam hidup ini kita tidak tereliminasi. Puji Tuhan, kita bersama-sama boleh merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dia yang akan naik, ya, dia yang sudah naik ke surga, dia juga yang akan datang kembali. Dia datang, kedatangannya itu penuh dengan kemuliaan. Sambutlah dia, persiapkan diri kita supaya kita hidup dengan setia, dengan penuh tanggung jawab kita, menunaikan tanggung jawab kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan jemaat di mana kita hidup dan berada, sehingga dalam kehidupan ini kita berupaya ya semaksimal mungkin bersama dengan Tuhan. Oleh kuat kuasa Roh Kudusnya, Ia akan terus menyanggupkan kita supaya kita terus hidup dalam tatanan damai sejahtera darinya. Shalom, damai di hati itu harus selalu ada, sehingga damai di hati kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan pribadi kita, keluarga kita, jemaat kita, masyarakat di mana kita hidup dan berada. Karena orang yang berbahagia selalu itu disebut dengan membawa damai. Orang yang membawa damai adalah orang yang berbahagia. Hiduplah senantiasa dalam ketaatan kita. Ketika pengutusan Yesus yang sudah naik ke surga, Dia juga mengutus kita supaya melakukan bagaimana kita menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah yang senantiasa hidup dalam tatanan shalom, tatanan damai sejahteranya. Sehingga Ia datang, kita dijumpai dalam keadaan siap. Dia datang sebagai hakim yang adil. Dia akan mengadili baik orang yang mati juga orang yang hidup. Karena itu, hiduplah selalu dalam perdamaian. Tuhan menolong kita. Selamat merayakan kenaikan Yesus ke surga. Tuhan menolong kita semua. Dia memberkati hidup kita semua. Haleluya. Amin.